Jadi kami beritahukan kepada kita semua, ini adalah ibadah. Jadi seperti kami biasa ibadah dengan Zoom, adik-adik sudah tersedia Alkitab, kidung jemaat atau kidung ceria di depannya. Kita dalam posisi siap. Dalam posisi siap, dengan penuh sukacita dan perhatian yang baik, mengikuti ibadah ini. Jadi tidak diperkenankan untuk adik-adik duduk leyeh-leyeh sambil rebahan atau mondar-mandir ke sana kemari. Ini adalah ibadah. Kami sudah membiasakan kalau sekolah minggu melalui Zoom harus seperti sekolah minggu kalau tatap muka. Jadi adik-adik yang belum biasa melakukan untuk menyesuaikan diri. Kalau ditanya menjawab, kalau tidak ditanya tidak menjawab. Itunya dimatikan gitu ya, peraturannya gitu ya adik-adik ya. Kita akan segera memulai. Baik, mari kita siapkan hati kita masing-masing. Kita saat teduh sebentar. Saat teduh dimulai. Amin. Ya, shalom adik-adik. Shalom Kak. Shalom Kak. Belum kedengaran suaranya. Boleh di-unmute dulu. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Sehat Luar semuanya biasa. adik-adik? Sehat. Puji Tuhan. Sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Sudah disiapin kidung cerianya atau kidung jemaat? Sudah Kak. Sudah. Oke, sekarang kita bernyanyi adik-adik dari Kidung Ceria nomor 25. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita, mari bergembiralah, mari bergembiralah. Kita ulang sekali lagi adik-adik. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita, mari bergembiralah, mari bergembiralah. Wah, hari ini kita Kak Angel bernyanyi mari kita bergembira. Karena kenapa nih? Minggu ini minggu apa ya Kak Angel ya? Minggu ini minggu jubilate nih karena Jubilate. Wah, artinya jubilate bergembira dari kita memang sekali. bergembira sekali. Tadi dari kita adik-adik kakak udah lihat dari rumah nih muka-mukanya masih agak senang di luar loh. Kakak Natalia lihat ya matahari bersinar terang tetapi adik-adik mendung. Nah, kita mungkin harus lebih semangat lagi ya Kak Angel ya, kita nyanyinya ya. Yuk, Oke kita Kak, nyanyi kita ulang lagi. kali ya Kak. Kita ulang lagi, kita nyanyi dengan kanon ya Kak Angel ya. Jadi bersaut-sautan. Nah, nanti Iya. yang dari yang murid yang laki-laki nyanyi pertama, nanti diikuti dengan Kak Angel, kemudian yang murid yang perempuan dengan Kak Natalia yang kedua. Kita coba ya. Silakan Kak Deta dari gereja dipandu. Oke, di-unmute ya adik-adik. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita, mari bergembira, mari bergembira.
bergembira. Mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari Tuhan kasih kalau mari bergembiralah. mari bergembiralah. Wah. Udah bergembira belum adik-adik? Udah belum? Kita udah belum? Wah, Wah, Abraham pada kasih sudah jempol nih, jempol Kak. ya Kak Angel ya, semua sudah bergembira. Puji Tuhan, hari ini kita sudah bergembira. Kemudian kita masih lanjutkan dengan memuji nama Tuhan ya Kak Angel ya, dengan lagu kedua ya. Ya, Nah, kita buka Kidung Ceria kita nomor 318. Terang Matahari. ya, atau adik-adik yang punya kidung jemaat juga bisa dibuka di nomor 322 ya. Sudah ketemu adik-adik? Nomor berapa, Kak? Kidung Ceria nomor 318. Kita nyanyikan ayat 1 sampai 3 ya Kak Angel ya. Iya, Kanat. Oke, udah ketemu adik-adik? Sudah. Oke, yuk kita nyanyikan lebih semangat lagi nih karena kita mau mengucap syukur karena Tuhan sudah menciptakan matahari untuk menyinari segala negeri. Kita nyanyikan dengan semangat ya adik. Terang matahari negeri dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senam berseri. gembira sekali Kulihat kembali terang mereka dan Bapa di surga dan Bapa juga hendak ku sembah. Kita nyanyikan ayat ketiga ya. Syukur bagi Dia Allah setia yang jaga tetap anugerahnya juga hatiku semua terang dan gelap. Oke. Nah, sekarang adik-adik, tadi kan di ayat 2 kita sudah menyanyikan bahwa gembira sekali kulihat kembali terang mereka dan Bapa di sorga yang Bapakku juga hendak kesembah. Oke adik-adik, marilah kita bersatu di dalam doa yang akan dipimpin oleh Kak Domdom. Ya, terima kasih Kanat, kita nyanyi dulu. Tiap waktu tiap jam. Ya, Siap waktu, boleh. siap. Siap waktu. Nyanyi dulu ya. Tiap waktu, tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku, siang malam tak jemu, Yesus dengar ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ibadah sekolah minggu Jemaat Khusus Rawamangun beserta murid sekolah dasar Yayasan Gereja GKP Rawamangun ini dibuka di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu lah kami boleh berhimpun di hadapan-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau. Engkau sendiri telah menjanjikan bahwa jika ada 2 atau 3 orang bersekutu di dalam nama-Mu,
Engkau akan memberikan apa yang mereka minta. Ya Tuhan, dengarkanlah permohonan kami dan berikanlah kepada kami apa yang perlu bagi hidup kami. Terlebih lagi, berilah kami pengetahuan tentang kebenaran-Mu dan hidup kekal di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa yang kekal yang ada di dalam surga. Kami bersyukur karena hari Minggu pagi yang penuh dengan sinar matahari. Kami sudah Engkau hadirkan lagi hari Minggu yang indah untuk kami bersyukur memuji nama-Mu melalui sekolah minggu kami. Hari ini kami, anak-anak sekolah minggu Rawamangun dan anak-anak sekolah dasar yayasan kami, berkumpul Tuhan di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, menyampaikan harapan kami bahwa adik-adik kami yang kelas 6 akan ujian mulai besok. Seluruhnya kebaktian ini kami sampaikan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ajari dan temani kami Tuhan, supaya kami berkonsentrasi sepanjang ibadah ini, sehingga ibadah kami menjadi sukacita bagi kami, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, adik-adik masih semangat semuanya? Mana nih kakak pengen dengar suaranya? Masih semangat adik-adik? Semangat nggak adik-adik? Semangat. Wah, semangat. Padahal kan kita Semangat harus ya. bergembira sekali loh hari ini ya Kak Angel ya. Iya dong Kak. Nah sekarang kita mau lihat video aktivitas minggu lalu nih Kanat. Oh iya, ada tugas ya Kak Angel ya, aktivitasnya. Nah siapa nih di sini yang sudah mengerjakannya? Raise hand coba. Aku. Oh, Kadeta udah kerjaan Kadeta. juga ya. Oh, oke. Wow, banyak yang raise hand ya. Berarti banyak yang mengerjakan. Wah, puji Iya, Tuhan ya Kak Angel ya. Tuhan. Berarti semua mengerjakan tugasnya. Apa sih Kak Angel kemarin tugasnya itu Kak Angel? Kemarin kita aktivitasnya membuat pajangan dinding karena Pajangan dinding. Adik-adik Ya, masih tertempel kan di dindingnya kan pajangannya? Masih ya? Wah. masih. Oke, kita tidak usah nunggu lama-lama lagi ya Kak Angel. Yuk kita lihat dulu yuk as mereka sebagus apa ya mereka ya. Penasaran nggak adik-adik lihat teman-teman yang lain? Oke, kita lihat Penasaran. ya. Keren-keren ya Kak. Ayo, keren. Wah. Semakin ternyata di kreatif rumah- nih kayaknya Kak di rumah.
tidak di rumah ternyata tidak mematikan kreativitas ya Kak Angel ya. Iya. Wah, malah semakin oke mereka di rumah ya. Wah, teruskan ya adik-adik. Iya. Kakak senang sekali ya. Nah, nanti pas nanti kita bertemu tuh nanti dindingnya udah penuh ya di rumah ya kayak karena kan pajangan-pajangannya sudah dia dari kreativitas adik-adik. Wah, kakak senang ya adik-adik ya. Adik-adik mengerjakan dengan serius, dengan sukacita sehingga hasilnya oke banget. Ini Pak Pendeta ada di sini loh, adik-adik bisa lihat loh. Ternyata adik-adik sekolah minggu GKP Romangun TOPBGT ya kayak Angel ya. Iya, Wah, karena semangat. Biarpun di rumah dia tetap semangat tetap semangat. Nanti Oke, kita lihat lagi minggu depan ya, Kanat. Oh iya, Pasti jelas. lebih keren lagi ya, Kak. Ada apa lagi nih hari ini aktivitas? Pasti mereka lebih menunggu-menunggu ya, Kak Angel ya. Iya. Oke, Kak Angel, sekarang kita lanjutkan ibadah kita. Di sini kita akan nyanyi dulu ya, kemudian kita ada doa pemberangkatan ujian sekolah. Tadi di sini udah bergabung dengan teman-teman adik-adik di sini dari yayasan yang kelas 6. Nah, ternyata yang kelas 6 ini sudah tiba waktunya juga untuk naik kelas lagi ya, Kak. Tapi ini kelasnya lebih ganti seragamnya ya, ganti seragamnya. Nah, bukan sekarang, putih merah lagi ya, Kak? Oh, bukan putih merah lagi ya, diganti dengan warna lain ya, putih biru ya. Putih biru. Tambahnya jadi adik-adik nanti udah hadir Pak Pendeta, udah hadir juga kepala seksi pendidikan di sini, dan kemudian ada perwakilan dari guru ya, guru dari yayasan juga, dan semua kakak-kakak guru sekolah minggu di sini, di mana hari ini kita akan memberangkatkan adik-adik kita ini untuk mengikuti ujian pada esok hari. Sebelumnya kita nyanyi dulu aja ya, Aku Dapat di Hatiku. Ya. Dibuka lagi adik-adik Kidung Cerianya nomor 201 atau Kidung Jemaat nomor 423. Di hatiku mutiara yang permata, Yesus kawan kami takkan lagi tercerai. Ulangi ya Kak Nat, sekali lagi ya. Ya Kak, sekali lagi ya adik-adik. Yang satu dulu. Aku dapat di hatiku mutiara yang permai, Tuhan Yesus kawan kami takkan lagi tercerai. Oke. Akan dipimpin oleh Kak Dandi atau gimana nih? Ya, oke. Silakan Kak Dandi. Baik, selamat pagi, shalom, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Terutama untuk siswa kelas 6 yang akan menghadapi ujian sekolah di tanggal 26 April sampai dengan 5 Mei. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Terdengar. Oke, Baik, Kak. Baik. Kita akan mengadakan doa bersama untuk menyemangati, memberangkatkan anak-anak yang kita sayangi di tingkat kelas 6 untuk menuju kelulusan, untuk mencapai hasil yang maksimal. Hasil yang maksimal sehingga apa yang kita pelajari selama 6 tahun ini boleh berjalan dengan baik dan hasil yang maksimal itu boleh kita dapatkan untuk menduduki tingkat kelas 7 di tingkat SMP. Untuk anak-anak kami yang kelas 6, ingat ketika Amsal 14:4 ayat 4 mengatakan, kalau tidak ada lembu juga tidak ada gandum, tetapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasil. Artinya untuk kita kelas 6 di masa pandemi ini, di masa PJJ,
pelajaran jarak jauh, atau di BDR, belajar dari rumah, banyak hal yang menghalangi kita untuk belajar. Menghalanginya di mana ada rasa malas, ada rasa boring, ada rasa nggak ngerti. Nah, itu tinggalkan itu dulu. Mari untuk tanggal 26 April, untuk hari Senin besok kita mulai. Minta kepada papa dan mamamu supaya tolong. Artinya ditolong dalam persiapan kuota, ditolong untuk ingatkan ketika nanti malam listrik yang ada di handphonemu atau yang ada di laptopmu sudah tercharger dengan penuh. Jadi tidak beralasan lagi, saya tidak bisa ujian, handphone saya lowbat, listrik saya mati. Ya, ketika jaringan-jaringanmu terkendala, maka terkendala juga semangatmu untuk ujian. Jadi hilangkan itu, mari turut sertakan orang tuamu di dalam menolongmu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ujian, siapkanlah dirimu dengan baik. Artinya ketika ujian jangan ujian di atas tempat tidur ya. Karena ketika ujian kau di atas tempat tidur, rasa malasmu akan tumbuh. Bantalmu akan memanggil-manggilmu untuk tidur. Sehingga jam kedua bisa tertidur. Ini yang peran penting daripada orang tua supaya mengingatkan anaknya. Mungkin kita tidak ikut orang tua ya Kak Nat? Adakah orang tua yang ikut dalam doa sama? Kak Ya, Dete? tadi ada Mungkin ada, Kak. Grace. Oke. Ya, tadi ada Mungkin Grace. kita boleh mengingatkan nanti untuk kakak-kakak sekolah minggu, mengingatkan untuk orang tuanya berperan aktif di dalam anaknya untuk ujian. Karena ini masih tingkat SD. Cenderung yang namanya gangguan-gangguan daripada jaringan itu menjadi alasan untuk mereka. Itu yang menjadi perhatian untuk kita. Kalau kita sudah belajar di 6 tahun, mari kita belajar, mari kita ujian dengan baik. Tuhan katakan, aku yang akan memberikan hasil. Selamat ujian untuk kelulusan di tingkat SD dan selamat masuk ke tingkat SMP yang menjadi cita-citamu. Kita akan berdoa yang dipimpin oleh Bapak Pendeta kita. Maka menyiapkan diri untuk satu, siap ya untuk kita doa. Satu, Ryan Stephen Vardamian Sagala. Dua, Grace Meisa Sagala. Tiga, Reinhard Binsar Nainggolan. Empat, Rafael Kartens de la Hoya. Lima, Mario Marbun. Enam, Samuel Kian Marpaung. Tujuh, Andrianus Joas. 8. David Saputra, 9. Darren Nathanael, 10. Jehuda Salom, 11. Ripka Margaret, 12. Lionel Awera, 13. Michelle Boya, 14. Sekinah Nisi, 15. Yohanes Hardinata. Kepada Bapak Pendeta PGP Tobing kami persilakan. Terima kasih. Dan selamat hari Minggu untuk anak. Tes kedengarannya. Selamat hari Minggu buat Inang yang telah mempersiapkan acara ini dengan guru-guru sekolah minggu. Demikian juga anak-anak kami yang sudah mempersiapkan diri pasti jauh hari sebelum ini untuk mempersiapkan pelajaran, mempersiapkan hati juga, mempersiapkan peralatan juga untuk menghadapi ujian yang sangat penting ini, karena kami dan kita sadar ini kan siapkan sejak 6 tahun yang lalu, karena pun kita sudah sadar akan mengikuti ujian yang sangat penting di kelas yang ke-6. Oleh karena itu, kalau kita yakin dengan diri kita, yakin juga dengan Tuhan yang menolong kita, maka segala sesuatunya akan dapat kita lalui dengan baik nanti hasil.
Oleh karena itu kami bacakan firman Tuhan untuk kita dari Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kiri atau ke kanan, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Anak-anak kami, diminta kepada kita untuk meneguhkan hati kita, artinya berani menghadapi, jangan takut menghadapi, karena kita telah mempelajarinya dengan baik, dan ini hanya sekedar ulangan. Jadi pelajaran ujian itu adalah ulangan, bagaimana pelajaran-pelajaran yang lalu itu diingatkan kembali supaya kita meningkat ke kelas yang baru. Nah, untuk itu spesial doa kita, Tuhan menyertai dan menyertaimu ketika mengisi ujian tersebut dengan sungguh-sungguh dan dengan hati yang tulus, tidak menoleh ke kiri ke kanan, tidak nyontek ya. Kita harus dengan dari diri kita sendiri melakukan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau memanggil setiap orang yang Engkau ciptakan di dunia ini agar mempersiapkan diri sedini mungkin, selengkap mungkin, dan panggilannya sebagai anak-anak Tuhan yang akan mewarisi, merawat dunia ini dari berbagai profesi yang akan kami lalui. Maka profesi kami akan dibina melalui bakat dan dibina juga melalui pendidikan yang berjenjang, mulai dari taman kanak-kanak sampai ke tingkat SD, SMP yang sedang akan dilalui oleh anak-anak kami setelah ujian ini, dan tingkat SLTA, kemudian ke perguruan tinggi. Semua itu adalah jenjang bagaimana kami dipanggil mempersiapkan diri sebagai hamba Tuhan melalui profesi yang terbentuk dari pendidikan itu, sehingga kami memiliki keterampilan, memiliki kekhususan untuk melakukan panggilan kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Karena menjadi hamba Tuhan bukan hanya sebagai seorang pelayan atau pendeta, tapi setiap orang yang bekerja sungguh-sungguh untuk warisan Tuhan adalah hamba Tuhan yang akan memberkati dunia ini. Biarlah anak-anak kami juga sedini mungkin disadarkan kalau keadaan mereka, status mereka sebagai pelajar adalah panggilan untuk mempersiapkan diri bagi Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan kehadiran mereka dan aktivitas mereka adalah bagian dari yang tak terpisahkan dari ibadah yang harus mereka persembahkan di hadapan Tuhan. Kami yakin kalau Tuhan punya harapan dari anak-anak ini, kalau mereka akan melakukan yang terbaik untuk memberkati dunia ini, bahkan mungkin untuk menyelamatkan dunia ini, agar semuanya dapat terselamatkan sebagaimana rencana Tuhan. Kami yakin anak-anak ini akan Tuhan pakai dalam persiapan-persiapan yang lebih lanjut lagi, khususnya melalui ujian yang akan diselenggarakan hari ini, hari besok. Biarlah para guru yang mengawasinya, biarlah guru-guru yang memberikan penilaian dan mengambil keputusan tentang lulus tidaknya anak-anak ini beserta dengan Tuhan, dan mereka juga melakukannya dalam takut akan Tuhan. Biarlah juga kami dari gereja dan orang tua membangun menara doa untuk mengawal anak-anak ini, bukan hanya di dalam ujian, tapi di dalam kegiatan sehari-hari, agar mereka tetap tertuntun, terbimbing, dan dibina dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami yakin Tuhan menyertai mereka dan membuat yang terbaik bagi mereka, baik negara kami yang sedang mempersiapkan ujian ini. Kau berkati Tuhan agar segala sesuatunya berjalan dengan baik. Dan akhirnya kami sampaikan anak-anak ini dalam nama Tuhan dan dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus, Engkau menyertai mereka. Anak-anak yang kami kasihi, terimalah berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati dan menyertaimu dalam menjalankan ujian. Ia akan memalingkan wajahnya kepadamu. Ia akan menyinari engkau dengan kuasa dari Tuhan, sehingga engkau mendapat kekuatan dan mendapat hikmat untuk menyelesaikan ujianmu, dan Dia akan menuntunmu ke jalan yang lebih tinggi dan yang lebih cemerlang untuk memperlengkapimu menjadi anak-anak Tuhan yang menunaikan tugas dan panggilanmu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta yang sudah memberangkatkan anak-anak kami yang di kelas 6. Untuk anak-anak kelas 6, selamat ujian. Tuhan Yesus memberkati. Kami kembalikan ke kakak sekolah minggu. Terima kasih untuk guru yang dari yayasan. Ya, terima kasih kepada Ketua Seksi Pendidikan ya, Kak Dandi di sini yang sudah mempersiapkan acara ini untuk mengantar ya adik-adik kita, anak-anak kita ini untuk mengikuti ujian pada esok hari. Jadi adik-adik yang ada di sini akan mengikuti ujian, tadi kata Pak Pendeta, jangan takut ya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Artinya yang sudah dipersiapkan adik-adik selama 6 tahun ini, kemudian dipersiap baik. Tadi kata Kak Dandi juga dikatakan bahwa persiapkanlah. Jadi jangan artinya saya sudah berdoa, tapi saya sudah mempersiapkan. Tapi artinya kita jangan lengah. Jadi artinya hal-hal kecil yang harus dipersiapkan, ya device-nya diperiksa, laptopnya diperiksa, supaya nanti pada saat ujian adik-adik sudah siap tempur gitu. Ya, jangan gara-gara kesalahan sedikit adik-adik menjadi nanti ngulang lagi. Masa ngulang lagi 6 tahun? Kan masih tadi kan harus maju ke depan. Dan setelah semuanya sudah dipersiapkan dengan baik, jangan takut pada saat ujian. Saya nggak bisa nih, saya nggak ini. Tetapi serahkanlah semua itu kepada Tuhan, asal kalian sudah mempersiapkan dengan baik. Jadi selamat mengikuti ujian besok hari. Jangan takut, Tuhan pasti berserta adik-adik. Itu saja tambahan dari kakak sekolah minggu untuk mengantar adik-adik kami besok untuk mengikuti ujian tersebut. Oke, adik-adik, kayaknya cerita hari ini sesuai untuk pemberangkatan hari ini ya Kak Angel ya. Karena judul hari ini ada berhasil bersama Tuhan Yesus ya Kak Angel ya. Iya, Kanat. Wow. Sebelum kita cerita, kita nyanyi dulu ya, Kanat. Oh ya, kita nyanyi dulu ya. Oke. Dibuka lagi adik-adik film ceritanya. 137 ya Kak Angel ya. Iya, 137. Tadi sudah senang ku baca, sekarang kita ganti adik-adik kata-katanya senang ku hafal. Kita ulang lagi adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kak Kesha. Silahkan Kak Kesha. Iya, oke, selamat hari Minggu adik-adik. Kita mau mendengarkan cerita, tapi sebelumnya kakak akan share screen dulu ya. Ya, udah kelihatan belum? Udah ya?
Oke, kakak mulai ya. Jadi pada minggu hari ini cerita kita bertema tentang berhasil bersama Yesus yang diambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Kakak akan membacakannya. Adik-adik boleh simak dan boleh sambil dibaca juga Alkitabnya ya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid-muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan," kata mereka kepadanya. "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata pada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan cerita kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita tutup matanya, lipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami sehingga kami dapat berkumpul bersama di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan supaya kami dapat mendengarkannya dengan baik dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita kan tadi udah baca kitab kita ya, Alkitab ya. Nah, jadi pada waktu itu, adik-adik masih ingat kan ada siapa aja? Ada Simon Petrus, ada Nathanael, ada anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid lainnya yang sedang berada di danau pantai Galilea. Mereka bekerja itu sebagai nelayan, dan mereka pada sore hari itu ingin menangkap ikan. Nah, akhirnya si Simon Petrus ini mengajak mereka untuk menangkap ikan. Nah, mereka menangkap ikan ini tuh malam-malam nih adik-adik. Tapi udah dari malam sampai pagi-pagi, mereka nggak mendapatkan apa-apa. Jala mereka tuh masih tetap kosong, nggak ada ikannya. Nah, lalu Tuhan Yesus melihatnya dan akhirnya Tuhan Yesus menyapa mereka dan bertanya, "Apakah ada lauk pauk di sana?" Lalu jawab mereka, "Tidak ada," karena memang tidak mendapatkan apa-apa ya adik-adik pada malam hari itu. Lalu Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan kapal. Wah, langsung mereka lakukan tuh adik-adik. Pas mereka mau menariknya, kok berat.
ternyata jalannya udah terisi penuh oleh ikan. Nah, lalu mereka baru sadar kalau yang menyuruhnya itu Tuhan Yesus. Langsung tuh Simon Petrus langsung terjun ke dalam danau dan langsung menghampiri Tuhan Yesus dan diikuti oleh murid-muridnya yang lain. Terus pas mereka udah nyampe ke darat, mereka melihat Tuhan Yesus di sana sudah ada api arang, sudah ada ikan, bahkan udah ada roti untuk dimakan. Akhirnya mereka makan bersama dan sarapan pagi itu bersama dengan Tuhan Yesus dan mereka terlihat bahagia ya. Nah, adik-adik, apa sih Kak maksudnya keberhasilan dari murid Yesus itu? Nah, sebelumnya itu Kakak mau tanya, apa sih ada yang tahu nggak arti keberhasilan itu apa? Berhasil itu apa sih Kak? Coba ada yang tahu? Coba nih kalau nggak ada yang menjawab, aku tanya ya. Kakak tanya deh ke siapa ya? Ke Fabio, coba Fabio. Berhasil tuh apa sih, Dek? Menurut pengertian Fabio deh, gak apa-apa. Kalau berhasil itu mendapatkan. Oh iya benar, mendapatkan hasil ya. Berhasil tuh mendapatkan hasil, membuahkan hasil, atau pencapaian kita atas sesuatu yang kita inginkan dan telah kita lakukan. Nah, adik-adik, jadi murid-murid Tuhan Yesus tadi juga mendapatkan keberhasilan bersama Yesus. Digambarkan mereka sebelumnya pengen menangkap ikan dengan keinginannya sendiri, tetapi tidak ada ikan sama sekali yang didapatnya kan. Tetapi setelah Tuhan Yesus menyuruhnya untuk tebarkanlah jalamu ke samping kanan kapal, seketika ikan-ikan langsung banyak gitu kan, langsung didapatkan oleh mereka. Nah, itu adik-adik, berarti kalau misalnya kita mendengarkan apa yang Tuhan katakan, kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Nah, di sini juga ditulis kalau berhasil itu berarti mengandalkan Tuhan Yesus. Berarti dalam setiap aktivitas kita, apa yang kita lakukan itu harus mengandalkan Tuhan Yesus. Nah, lalu apa sih Kak? Berhasil itu maksudnya bisa diaplikasikan nggak sih Kak dalam hidup kita? Pasti banyak nih adik-adik punya cerita, punya pengalaman tentang keberhasilan bersama Tuhan Yesus. Nih, coba kakak kasih contoh nih ya. Jadi misalnya buat adik-adik mau ujian nih, kayak besok mau ujian. Adik-adik pasti udah mempersiapkannya udah lama banget kan, bahkan misalnya bisa 3 hari yang lalu atau bahkan seminggu yang lalu adik-adik udah belajar dengan baik, udah tekun belajarnya, tapi pas hari hanya mau ujian adik-adik pasti merasa, aku bisa nggak ya Kak? Nah, adik-adik gak boleh seperti itu loh. Kita harus tetap percaya dan tetap yakin sama apa yang kita lakukan itu udah maksimal dan terbaik. Dan jangan lupa juga kita harus tetap berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan supaya ujian kita dapat berjalan dengan baik. Nih, lalu keberhasilan itu juga bisa juga kalau kita tetap teguh dalam iman kita. Misalnya kita tetap berdoa, kita tetap membaca Alkitab, tetap beribadah, tetap bersekolah minggu, itu juga termasuk dalam keberhasilan bersama Yesus. Nah, lalu misalnya kalau adik-adik lagi sakit nih, Kak, aku udah minum obatnya pahit, tapi kok nggak sembuh-sembuh sih Kak? Nah, adik-adik gak boleh patah semangat kalau lagi dalam keadaan kayak gitu. Adik-adik itu juga harus bisa semangat juga, bisa tetap yakin kalau adik-adik pasti sembuh. Kayak di pandemi sekarang nih, adik-adik juga harus yakin kalau kita pasti bisa melalui pandemi ini dan harus yakin kalau pandemi ini pasti berakhir. Nah, caranya gimana sih Kak?
pasti banyak ya, misalnya kita tetap menggunakan masker, menjaga jarak, itu juga kita harus lakukan agar pandemi ini berakhir. Nah, lalu apa sih Kak? Jadi intinya kita berhasil bersama Yesus ini, Kakak rangkum jadi 3 nih adik-adik. Jadi berhasil bersama Yesus yang pertama itu harus selalu mengucap syukur. Misalnya adik-adik sudah diberi kemudahan dalam ujian, terus sudah diberi kesembuhan, kita harus tetap mengucap syukur, tetap berterima kasih kepada Tuhan kalau kita boleh diberi keberhasilan itu. Lalu yang kedua itu harus yakin dalam segala aktivitas yang dilakukan. Yakin tuh maksudnya yakin melakukan hal yang benar bersama Tuhan Yesus. Jadi misalnya kalau adik-adik emang sudah, kalau misalnya adik-adik sudah melakukan yang terbaik, adik-adik harus yakin kalau emang itu sesuatu yang benar dilakukan di mata Tuhan. Lalu berhasil bersama Yesus itu juga tidak mudah dan tidak instan. Kita juga harus mau berusaha. Misalnya, aku mau lulus Kak, aku mau dapat ranking 1 nih. Pasti gak mudah kan adik-adik, prosesnya pasti banyak. Gak mungkin tiba-tiba masuk sekolah langsung dapat ranking 1. Gak mungkin kan, pasti adik-adik harus mau berusaha, harus mau belajar, latihan. Kalau misalnya gagal, diulang lagi. Gak boleh patah semangat dan mau berusaha. Nah, seperti itu adik-adik cerita pada hari ini. Nih, ada ayat hafalan yang harus dihafal nih adik-adik untuk minggu depan. Pasti ditanya kakak sekolah minggu nih, dari Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ya, ini ayat hafalannya adik-adik jangan lupa dihafal. Lalu untuk aktivitasnya, masih menulis-nulis nih adik-adik. Jadi adik-adik boleh tuliskan dan ceritakan pengalaman adik-adik bagaimana berhasil bersama Tuhan Yesus di selembar kertas dan tuliskan dengan rapi dan jelas. Kertasnya boleh apa aja adik-adik, tapi harus tidak boleh lecek ya adik-adik. Terus tulisannya juga harus rapi dan jelas untuk saat difoto. Lalu dikumpulkan pada hari Sabtu, 1 Mei, sebelum jam 12 siang ya, jangan lupa untuk dikerjakan dan dikumpulkan. Nah, segitu dulu adik-adik untuk cerita hari ini. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita selanjutnya, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan karena kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berkatilah kami Tuhan supaya kami dapat melakukan segala aktivitas kami dengan yang terbaik Tuhan. Berkatilah kami juga supaya kami tetap yakin dan teguh dalam iman kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami, melanjutkan ibadah kami. Berkatilah kami supaya kami dapat mengikutinya dengan baik. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Kak Kisya atas ceritanya. Berarti benar kan Kak Angel, hari ini kita berhasil bersama Yesus, ya kan? Jadi adik-adik yang ujian pada hari ini, nah khusus ya pada hari ini, mungkin adik-adik yang lain juga sama melakukan ujian, nanti kan ada ujian tengah semester gitu ya Kak Angel ya? Biarpun belum naik, misalnya mau SMP, tetapi setiap kita ada ujian, kita harus yakin bahwa kita berhasil bersama Yesus, asal, ya kan tadi Kak Angel ya, asal kita melakukan apa yang diperintahkan kepada Tuhan ya, jangan artinya mau ujian, Tuhan pasti tolong saya, tapi nggak belajar, sama juga bohong ya Kak Angel ya. Iya, jadi adik-adik jangan lupa kita mengandalkan Tuhan, tapi kita juga harus berusaha dengan belajar juga, ya. Oh, betul. Oke, Kak Angel, untuk semakin menguatkan kita untuk berhasil dalam Yesus ini, kita dulu aja dari 252 ya, bila topan keras melanda hidupmu. Oke. Kita buka ya adik-adik. Kayaknya. Kita mau nyanyi lagi. Sudah ketemu? Kita tanpa musik ya, Kak Nat.
Oh ya, oke. Itu nomor. Kita nyanyikan ayat 1 dan 3 ya, Kak. 1 dan 3. Oke. Sepertinya adik-adik sudah ketemu semuanya ya. Kidung cerianya, oke. Ya. Kita nyanyi. Mulai 1, 2, 3. Bila topan Kas kasih melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, yang kagum oleh kasih-Nya. Oke, adik-adik. Jadi kita harus mengatakan bahwa berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Jadi adik-adik, jika mau berhasil bersama Tuhan, kita harus mengingat semua berkat yang telah Tuhan kasih kepada kita. Nah, berarti ngitung berkat kepada Tuhan, kita mau mengumpulkan persembahan sekarang ya, Kak Angel ya? Iya. Sekarang disiapkan persembahannya adik-adik. Persembahan bisa diserahkan melalui tunai atau transfer dan scan QRIS yang sudah tertera di layar ya. Oke, sekarang kita bernyanyi lagi, Kanat? Ya, kita mau menyampaikan persembahan, kita nyanyilah hendaklah masing-masing memberi. Masih tanpa musik kan, Kak Deta? Masih, Kanat. Oke, yuk kita nyanyi ya. Hendaklah. 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberi dengan hati gembira dan senang. Hendaklah masing-masing memberi dengan hati gembira dan senang. Karena Tuhan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Karena Tuhan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Oke, adik-adik, sampaikan semua persembahannya adik-adik ya. Jangan lupa ya adik-adik, biarpun adik-adik di rumah, tetapi bisa disampaikan melalui orang tua kalian. Jangan lupa ditulis namanya, persembahan, misalnya persembahan Sagala tanggal segini. Jadi waktu nanti dibawa ke gereja, nanti adik-adik sudah mendapatkan namanya nanti di laporan keuangan setiap minggunya yang keluar. Oke, adik-adik, kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Nah, sebelum kita tutup, apakah ada request doa syafaat yang mau kita sampaikan? Mungkin ada yang mau didoakan dari adik-adik. Selain ujian besok, mungkin ada yang mau, selain adik-adik yang mau ujian, apakah ada yang perlu didoakan? Nanti akan kita doakan. Tidak ada adik-adik. Wah, adik-adik silent sekali ya. Adik-adik nih pada terkesima atau bagaimana nih? Tidak ada adik-adik.
Ada yang mau didoakan nggak? Mungkin ada yang sakit keluarganya atau adik-adik ada yang sakit juga atau oh tidak ada. Oh semuanya pakai chat ya Kak Angel ya, tidak. Iya Kalau nih. besok Keren ya. semua pakai chat. Om Padahal kita mau aku, ini dengar kenapa suara. nih? From Elo. Oh, omnya kenapa nih dari murid ini kali ya? Omnya sakit gitu, Elo? Sakit gula, Kak. Tuh. Oh, sakit gula. Oke. Kemudian mendoakan Fabio, mama saya. Oh ya, supaya sehat-sehat. Itu ya nanti kita doakan semua. Ada lagi? Oke, semuanya sudah nih ya. Mari kita sebelum kita bersatu dalam doa, kita nyanyi lagi ya. Tiap waktu, tiap jam. Kita nyanyi tiap waktu, tiap jam ya. 1, 2, ya. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku, siapa sajamu, Yesus dengar doaku. Ya, adik-adik semua, kakak-kakak dan orang tua yang ikut ibadah sekolah minggu melalui Zoom ini, mari kita tutup ibadah ini, mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, Bapa yang kekal yang ada di dalam surga, yang kami panggil dan seru namamu dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini, pada hari Minggu yang penuh sukacita, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau telah mempertemukan kami, kakak-kakak guru sekolah minggu, murid sekolah minggu, dan adik-adik dari yayasan yang pada hari ini berkumpul bersama mengucapkan syukur melalui ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk lagu pujian yang sudah kami nyanyikan dan firman Tuhan yang sudah kami pelajari, karena kami mau seperti murid Tuhan Yesus yang berhasil bersama Yesus mendengarkan apa yang dikatakan Yesus, sehingga dalam keadaan kami sehari-hari kami selalu bergantung kepada Tuhan saja, mendengarkan apa yang Tuhan katakan pada kami melalui Alkitab yang kami pelajari. Terima kasih Tuhan. Pada doa kami ini kami mau sampaikan semua anak-anak kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Anak-anak kami yang mau ujian besok dan anak-anak kami yang lain, murid-murid sekolah minggu dan murid-murid yayasan, biarlah Tuhan yang memberikan kasih dan sukacita, memberikan pengharapan yang hanya padamu saja, memberikan kesehatan. Sehingga walaupun dalam masa pandemi belajar dari rumah, kami tidak akan merasa bosan. Biarkan kami boleh di dalam rumah kami tiap hari melakukan aktivitas, belajar, berdoa, dan bergembira bersama ayah dan ibu kami. Tuhan, Engkaulah yang melindungi anak-anak kami ini. Engkaulah yang melindungi keluarganya, ibu bapak, dan saudara-saudaranya. Berikan rezeki yang melimpah pada orang tua, sehingga kebutuhan mereka tersedia pada waktunya. Kami berdoa buat adik-adik kami yang dalam masa pergumulan, bagi orang tua mereka yang sedang sakit, bagi keluarga mereka, baik om atau tante mereka yang dalam keadaan sakit, Engkaulah Tuhan yang memberikan sukacita, memberikan obat yang tepat, melakukan istirahat yang tepat, sehingga apapun yang mereka derita, yang mereka sakit, Tuhanlah yang menjagai dan melindunginya, sehingga pada waktunya akan sehat seperti sedia kala. Bapa di sorga, pada minggu yang akan datang, biarlah Tuhan juga melengkapi, memberkati semua rencana kerja mereka, melakukan aktivitas di rumah. Terima kasih Tuhan, kami pun kakak-kakak sekolah minggu, kami sampaikan Tuhan, hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Untuk Abang Ronald dan kakak Natalia yang berada di rumah, yang dalam masa pemulihan dari penyakitnya. Berkati obat yang dimakan dan makanan yang dikonsumsi, sehingga kakak dan abang akan cepat segera pulih, dan minggu depan kami boleh bersama-sama kembali memuji dan memuliakan Engkau di sekolah minggu sambil memberikan pengajaran kami kepada anak-anak sekolah minggu. Untuk Kak Angel, untuk
Kak Aurora yang sedang bersiap untuk ujian. Juga untuk Kakak Devina yang hari ini sudah bersama-sama kami di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan bahwa kami semua sungguh sukacita melayani sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan, kami juga sampaikan persembahan yang sudah dan akan dikumpulkan oleh adik-adik kami. Kalau disampaikan secara langsung di gereja melalui orang tua, ataupun melalui transfer atau melalui kiris, biarlah Tuhan yang memberkati persembahan kami ini. Oleh karena ucapan syukur melalui persembahan ini akan kami pergunakan untuk melayani Engkau melalui kegiatan sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan dosa yang kami lakukan, biarkan kami menjadi kudus dan dengan kekudusan kami menghampiri hadirat-Mu. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nah, kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Ibadah sekolah minggu kita selesai. Shalom adik-adik semua. Shalom kakak-kakak. Shalom. Selamat hari Minggu buat adik-adik dari yayasan. Selamat hari Minggu buat kakak, ibu guru dari yayasan. Selamat belajar adik-adik semua ya. Selamat ujian besok. Tuhan memberkati. Kita foto dulu adik-adik. Ya, berfoto dulu ya semua. Dibuka kameranya. Kita mau berfoto bersama. Dibuka adik-adik kameranya yang Ya. belum. Kelly. Ya, Kelly. Siapa itu? Andrew udah. Itu kadang gede banget. Oke, kita berfoto. Dihitung dari Kakak Deta ya, dari sana ya. 1, 2, 3-nya. Oke. Siap ya. 1, 2, 3. Pakai gaya. Sekali lagi ya. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Nah, Masih kurang gayanya? Oke. Gaya berhasil Kak Deta. Gaya berhasil. Bersama Yesus. Gaya berhasil. Mana gaya berhasil? Optimis. Itu ya. Yes ya. Optimis. Gaya berhasil. Oke. Gaya berhasil. Tangannya di kepal. Gaya berhasil. 1, 2, 3. Tuh, Yes. Sekina berhasil. Yuk. Ya. Oke. Terima kasih adik-adik. Terima kasih adik-adik dari Sampai yayasan ya. Selamat ujian adik-adik. Selamat ujian. Semangat. Jangan takut ya adik-adik ya. Pasti berhasil. Oke.